sudah mulai dibangun jalan tol, kita baru mulai orang sudah siap. Nah, biasalah, kita kan pada otak lebih tinggi, orang Minang otaknya lebih tinggi. Saya juga masuk godang otak, yang lain juga godang otak. Jadi jangan orang Minang dituduh Khairul Dzaismi sebagai godang otak. Saya godang otak juga sama dengan Anda, semua godang otak orang Minang ini semua. Close till I get up. Time is barely up. 2020 adalah tahun politik pilkada serentak. Pilkada serentak itu adalah memilih bupati, wali kota, dan gubernur. Apanya yang akan dipilih? Membangun jembatan, membangun jalan, membangun jalan tol. Bukan itu. Kita sudah lama kehilangan rasa memiliki kebudayaan. Sudah lama kehilangan dialektika. Sudah lama kehilangan perdebatan dialektika untuk negeri sendiri, yang adalah hedonis kecil-kecilan gitu ya, tidak hedonis betul. Mendewa-dewakan pembangunan fisik, legasinya adalah pembangunan fisik sebagai milik rakyat, seperti 1983 yang dilakukan oleh Azwar Anas. Azwar Anas itu meninggalkan sesuatu yang baik. Kita mau lihat sekarang pembangunan Sumatera Barat. Pembangunan itu bukan hanya fisik, orang tahu itu. Pembangunan juga soal kapasitas rakyat, tentang pendidikannya dan tentang kesehatannya, tentang ekonominya. Satu sama lain berkait-kait, jalin berkulindan. Infrastruktur menopang pertumbuhan ekonomi, menopang kesehatan, dan menopang pendidikan. Pendidikan menopang ekonomi, ekonomi menopang kesehatan. Kita lihat ya, kalau infrastruktur sudah sejak beberapa tahun lalu kita merindukan jalan tol, 5 tahun lebih dah. Jalan tol Padang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Pekanbaru. Sementara itu jalan kereta api Padang, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh sudah ditutup, merana dia. Sementara di tempat lain kereta api dibangun, kita punya ditutup. Lalu dibangun kereta api ke BIM, sepi. Jantung Sumatera Barat itu adalah Padang dan Bukit Tinggi. Jalan kedua kota itu, kata sebagian orang, tidak perlu ada tol karena akan menghambat atau melumpuhkan ekonomi rakyat. Kata sebagian lain, perlu ada tol karena akan mempercepat logistik. Berdebatlah kalian soal itu. Yang jelas kalau mulai dibangun jalan tol, kita baru mulai orang sudah siap. Nah, biasalah, kita kan pada otak lebih tinggi, orang Minang otaknya lebih tinggi. Saya juga masuk godang otak, yang lain juga godang otak. Jadi jangan orang Minang dituduh Khairul Dzaismi sebagai godang otak. Saya godang otak juga sama dengan Anda, semua godang otak orang Minang ini semua. Ada yang tidak, kurva normal namanya. Yang godang otak itu yang di tengah ini banyak ya. Yang tidak godang otak, yang sebelah kiri, yang bekerja saja sebelah kanan. Saya bagian dari godang otak. Karena saya wartawan, godang otak saya kadang berisi, kadang tidak. Sama lah, tidak usah dibela. Pokoknya orang Minang godang otak, kata orang. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah beberapa dekade belakangan pembangunan kapasitas debat intelektualnya mulai turun. Yang ada kemudian hanyalah otak. Orang yang rata-rata pendidiknya kelas 2 SMP, apa yang bisa dia otakkan? Kalau tidak hal-hal elementer ringan-ringan saja. Ya itu. Jadi jangan disalahkan. Bersyukurlah orang Minang godang otak. Orang lain diam-diam saja. Akibat godang otak itu terjadi dialek yang hebat. Satu-satu membuat orang Minang meloncat keluar. Di dalam negeri, dalam nagari, dia menjadi orang yang pandai berpidato adat, berpetah pedeti, dan menyelesaikan masalah secara struktural. Walaupun dalam kapasitas mereka, orang yang maju pendidikan belum tentu hebat. Menyelesaikan masalah, problem solvingnya belum tentu. Justru kita sering mengadu kepada mama. Ya. Jadi, kalau orang Minang godang otak disebut, memang di sana kekayaan intelektualnya. Kalau coba dia otakkan hal-hal buku-buku hebat, tinggal bahannya saja. Jadi tidak usah ini dicemoohkan. Ini kekayaan intelektual kita semua dan orang Minang semua. Subscribe jika masih ingin mendengarkan saya berkata-kata. Jika tidak, apa boleh buat? Tidak apa-apa.
Yang penting hati dan riang adalah obat.